Pas 20 ya untuk sekarang. Ya, gitu. Oke, untuk hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kemarin. Masih berbicara tentang K3LH. Apa K3LH itu? Keselamatan, kesehatan, dan lagi-lagi yang kencang. Udah sarapan belum? Belum. Lemas? Parah. Ini udah sarapan? Belum. Ya, Allah. Semangat sekali sarapan di dalam sekolah. Pada pertemuan tadi seperti yang kemarin Bapak sampaikan bahwa tugas LKPD 1 akan diperiksa hari ini, dan sudah Bapak periksa LKPD-nya. Alhamdulillah bikin Bapak pusing, acak-acakan kok. Yang satu ya pokoknya acak-acakan aja. Jadi yang menurut saya bapaknya agak keder, lihat laporannya. Ada 1 file 2 nama, ada yang 3 nama dihapus-hapus. Ada laporan, Pak, punya saya dihapus sama si Anu. Aduh, nah itu nggak apa-apa. Itu ya itu kesalahan Bapak. Bapak nggak membayangkan kalau share dokumen seperti itu, yang satu narik ke bawah, yang satu narik ke atas. Jadi saling tarik dokumen. Ujung-ujungnya rubah ngaran, rubah nama, hapus. Tapi kan sudah ini ya nggak selesai. Ya, oke, Bapak. Nah, untuk yang sekarang nanti insya Allah LKPD yang Bapak saya sekarang insya Allah tertib. Bapak akan nyaman, pakainya tidak akan saling tarik menarik dan teman kamu naik turun tentunya. Ya, lagi pula kamu kenapa gak ngomong kemarin, Pak ini masalahnya ini, ada masalah ini. Jadi kalau kamu kok dari kemarin udah tahu masalahnya, cuman baru kemarin masalahnya itu malam juga ketahuannya, udah berubah lagi. Tapi kata LKPD-nya di sekarang ini agak kompleks. Kan kemarinnya gampang. Nah sekarang yang lebih gampang lagi, lebih gampang mencari sertifikat, referensinya lebih gampang lagi menjawab. Makanya cuma dikasih 1 pertanyaan saja. 1 pertanyaan beranak banyak. Sikap duduk dibaca nggak? Benar tak? Sikap duduk. Nah, sikap duduknya benar juga. Ya, benar nggak? Nggak, asal gimana harusnya? Lurus. Ya, gitu aja. Oke. Jadi harus lurus. Kamu coba, benar kan itu duduknya benar nggak? Nah, duduknya benar kumaha? Hah? Oh, dia menonton. Sekarang coba cek duduk benar kumaha. Terapkan K3LH sekarang, jangan terbiasakan duduk gak nyaman, gak sehat.
sehat. Yo coba. Ya, terus ke pengantin. Duduk pengantin gitu. Duduk kerja dong. Wah, kerja. Biasakan. Ya. Nah, itu biasakan yang sederhana aja dulu kamu terapkan 3LH, jangan yang tinggi-tinggi pakai duit, pakai helm, pakai apa aja, sederhana aja dulu yang dulu ya. Kemudian cara berjalan, ya, perhatikan posisi berdiri, perhatikan. Yang simpel-simpel saja dulu. Melanjutkan materi kemarin, kita akan bicarakan analisis dampak keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Dan sudah Bapak jelaskan, K3 itu penting bukan hanya masalah di kantor atau di rumah. Dalam keseharian pun, kamu di sekolah, di mana saja, kebiasaan hidup sehat, selamat, dan memperhatikan lingkungan itu adalah satu keharusan dan satu kepentingan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menganalisis dapat penerapan standar K3LH dalam proses produksi program radio, televisi dan film itu khususnya. Tapi K3LH itu K3LH itu ya berlaku secara umum. Pokoknya di setiap tempat manapun, kalau kamu kerja nanti, ya, kalau kamu udah lulus kerja, ya pemberlakuan K3LH ini pasti akan dituntut oleh perusahaan, akan dituntut. Kalau kamu tidak melaksanakan K3LH, biasanya ada peringatan SP1, SP2 dan pemecatan ujung-ujungnya. Itu biasanya kalau kamu di Jepang itu seperti itu, ketat K3LH. Makanya di sini mulai diajarkan dan kamu dibiasakan untuk menerapkan K3LH dalam kehidupan bersekolah. Ya, kelar. Ucup, apa pengertian K3H, Cup? Sebutkan aja, soal. Jadi salah banyak di koma. Macam? Siapa yang bisa, Cup? Pak. Apa pengertian K3LH? Nama Bapak mau nyambung bisa. K3LH tujuannya apa coba? Kalau kita oke susah. Tujuan K3LH apa? Meminimalisir kecelakaan kerja. Nah, meminimalisir kecelakaan kerja. Next, siapa lagi? Agar para pekerja dapat dengan aman dan selamat dalam bekerja. Mat? Pekerja dapat dengan aman dalam bekerja. Oke. Ya. Yang terakhir, coba sebutkan beberapa contoh penerapan K3LH di tempat kerja. Contoh. Bukan contoh aja contoh. Contoh penerapan K3LH di tempat kerja. Apa contohnya? Ini ayo berikan
Helm, terus apa lagi? 3K. 3K. Lalu 3K di mana? Kira-kira di mana? Ke bawah. Di bawah ke 3K. Contoh ya, kalau tempat kerja, contohnya pembangunan, ya pembangunan biasa harus pakai helm. Tapi kita punya yang banyak kan ya, bakunya biasa aja, boleh. Helm, sarung, kanan, sepatu, sendal, astagfirullah, Mas. Ya, itu beberapa contoh dari penerapan K3LH. Oke, lanjut. Ya, kita perhatikan satu kasus dari kecelakaan kru. Orang apa sih? Itu dari jejak orang. Sudah 17 tahun belum ketemu. Mati dia. Lebih besar lagi. Sebenarnya kalau dibayar itu besar banget, mungkin ada 2 meter di atas kepala kita. Kita ngeliat kayak gini, aku yang belum tahu apa yang terjadi tuh kayak bengong gitu. Bengong, spontan tiba-tiba produser kan suruh sambil dia langsung narik, lompat gitu kan, lompat, kita semua lompat, ombak datang, aku kebalik. Mereka pakai paku ya, nggak ada satupun barang-barang kita yang kececer itu ditemukan. Jadi mereka berempat. Nah itu salah satu kasus kecelakaan kerja. Salah satu kasus kecelakaan kerja yang tidak bisa dihindarkan lagi. Ulang lagi. Masih bujangan. Nah. Pak mati. Itu salah satu resiko kerja. Tapi ketika lihat keduanya lebih besar lagi, sebenarnya kalau di bawah besar banget, ada 2 meter di atas kepala kita. Kita ngeliat kayak gini, aku yang belum tahu apa yang terjadi itu kayak bengong. Hampir berapa bulan? Dia saja penonton aja. Kisahnya. Gitu kan. Hampir 5 hari 5 malam kalau terpencil. Ombak datang, Memakan seadanya. mereka pakai paku ya. Nggak ada satupun barang-barang kita yang kececer itu ditemukan. Jadi mereka berempat termasuk Mas Bagus. Nah, yang dimasalahkan mengapa sampai terjadi kecelakaan? Itu masalah. Kenapa? Faktor apa saja yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut? Apakah disengaja atau tidak disengaja? Yang namanya resiko pekerjaan itu akan selalu ada faktor disengaja atau tidak disengaja. Kira-kira faktor apa yang menjadikan faktor apa yang tidak disengaja yang menjadi penyebab kecelakaan? Nah, Pak, yang tadi itu faktor apa kecelakaannya? Pak, yang tadi
Yang dari tampilan tadi, faktor apa penyebab kecelakaan? Itu profesional loh. Dalam sertifikasi naik gunung, sertifikasi tercelaka. Kira apa faktor penyebabnya tadi? Naon? Naon, ayo. Apa penyebabnya? Hah? Tadi naon penyebabnya naon? Kadang itu biar. Ya, tadi faktor penyebabnya bukan disengaja, namun faktor alam. Faktor alam ini nggak bisa diprediksi. Faktor alam ini sekarang cerah tiba-tiba ya, dari hujan ke malam kan sekarang ini benar-benar nggak bisa diprediksi. Nah itulah salah satu faktor penyebab yang tidak disengaja itu akan terjadi. Itu harus diperhitungkan. Makanya mau kerja di mana tempatnya, mau kerja di mana itu apa? Kita tetap harus memperhatikan hal yang sekecil-kecilnya. Tapi kan kalau memang musibah, ya kita tidak ingin pun ya kalau harus terjadi, ya terjadi. Ada musibah yang bisa kita hindari, ada yang tidak bisa kita hindari. Nah, sana pentingnya penerapan dan KLH. Ya, Pak, menurut kamu apa saja dampak penerapan standar K3LH dalam proses produksi radio, televisi dan film? Dampak akibat. Kalau kamu asalnya tidak pakai sepatu. Nah, dampaknya gimana? Nah, hah? Meningkatkan produktivitas kerja. Meningkatkan apa? Produktivitas. Nah, terus yang lain? Ini cicing wae lah. Coba yang lain, mari. Men. Buat apa dampaknya penerapan? Dampak penerapan K3LH. Jangan Bogor juga loh. Kebetulan. Pak, nah Pak. Pak. Wah. Iya, dampaknya bisa keuntungan, bisa kerugian, bisa dampak positif, bisa dampak negatif. Yang positifnya aja, coba. Terciptanya hasil kerja yang optimal. Nah, Terciptanya hasil kerja yang optimal. terciptanya hasil kerja yang optimal itu dampak. Optimal. Kenapa ya sekarang terus? Itu Pak. Kalau K3LH diterapkan, tadi hasilnya maksimal, terus apa lagi? Meningkatkan produktivitas kerja. Bukan kalau keselamatan pekerjanya diperhatikan, ya, kesejahteraan diperhatikan, pasti maksimal. Bekerja juga, ya kan? Kamu kan kerja di Subway kan ya? PT Subway itu kan, biar nanti selalu lulus. Biasanya anak-anak perempuan gitu. Suwe, laki-laki pakai sen dan nggak pernah. Suwe, gajinya sekian juta, kebayang kan? Ya, gajinya gede, berarti perhatikan oleh perusahaan. Dan itu menuntut kamu itu kerja maksimal, kerja produktif, karena diperhatikan oleh perusahaan. Nah di sana itu ada berlaku K3LH, pasti diberlakukan. Coba aja kamu jalan di pabrik pakai sendal jepit ya, bukan nggak pakai alas kaki, pakai sendal jepit, pasti tegur. Kemudian kamu juga perhatikan suhu, kalau udah masuk pabrik itu perhatikan. Makanya biar nurut, tidak semangat kerja, mau ikut aturan dari perusahaan, koronan itu. Kaitannya ke sana, kaitannya. Jadi kalau kamu tahu, ya kamu beruntung. Ini bukan slogan
Slogannya bukan apa? Dan Bapak Mere Baso lain. Kalau kamu tahu masalah keamanan, keselamatan, kesehatan, ya kamu beruntung. Tidak seperti kemarin. Karena gak tahu kursinya mau patah, tiba-tiba drop, kursinya tak kursinya. Itu karena gak tahu. Oke? Nah ini. Ya. Kemarin kita bicarakan ya, identifikasi penerapan K3LH, pengertian K3LH. Bisa apa? Di sana kan tadi sudah sebutkan jenis, posisi dan sikap kerja. Salah duduk, sikap duduk, posisi duduk, posisi berdiri dan posisi lainnya. Posisi berdiri, posisi jongkok, gimana posisinya? Detil Bapak. Ya. Faktor yang perlu diperhatikan dalam posisi dan sikap kerja. Penasaran Bapak. Oke, coba. Kenapa di sana kaki kamu di atas meja tidak langsung ke lantai? Tapi. Enggak. Kenapa meja ini kaki kamu ke atas meja tidak langsung ke lantai? Kenapa? Jawab. Kamu bisa jawab. Boleh kacang biji. Ya. Iya, kagak ada karpet. Lu pakai karpet. Terus kaki kalian kan karpet, tapi apa di atas dasar meja. Nah, kenapa? Yo. Biar itu mengentak tuh tinggal itu. Ini gak jalan Pak. Mengentak tuh ya. Kenapa kamu nginjak bagian meja atasnya? Ayo, sedap coba. Karena desainnya kayak gini. Hah? Menghindari? Desainnya dia tuh kayak gini. Menghindari kabel. Ya, biar duduknya dalam. Naon, kenapa sepatu ada bolongnya? Pikiran hunter. Termasuknya ya dipikiran kan? Kalau bikin sepatu nggak bolong, berarti bukan sepatu, sendal namanya. Begitu tak? Diperhitungkan. Kenapa? Biar salah satunya menghindari arus pendek. Kalau ada listrik, ada basah listrik kan kadang bahaya. Nah kalau kamu pasang listrik, siapa yang tanggung jawab? Bapak Mam. Mau jawab. Itu alasannya. Itu ya. Resiko terjadi tingkat posisi dan sikap kerja tadi. Kalau duduk, dapat berdiri mana? Nah tadi tuh, pengajaran K3LH. Baca. Baca tuh. Baca tuh. Kita baca. Ya. Dimas, baca Dimas. Itu. Mengajarkan ini. Ngebleknya. Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta memelihara lingkungan kerja agar tetap bersih, sehat dan aman. Masa dia belum maka kepada korban oke, kamu bisa. Coba baca Mas. Suatu upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta memelihara lingkungan kerja agar tetap bersih, sehat dan aman.
Oke, cek kas. Dan oke, nah itu kemarin kan saya identifikasi sekarang kita mulai masuk diskusi. Nah, ada masalah. Nah, yang sekarang kita bahas itu masalahnya analisis dampak penerapan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Analisis. Coba yang komputernya gak on siapa? Siapa download kan belum? Bosan kan, dan siapa siap? Nah, kita akan bicarakan sekarang ini masalah analisis dampak penerapan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Ya. Pola diskusinya masih sama kemarin. Top ya. Kemarin kan caranya masalah keselamatan pekerja, keselamatan peralatan kerja, terus keselamatan lingkungan kerja dan dampak penerapan hasil itu saja. Cuma sekarang masalahnya kita sudah dampak akibat dari menerapkan K3 LH itu pertama, dampaknya. Kita akan lebih spesifik lagi bicaranya. Kemarin umum, sekarang lebih spesifik lagi. Oke, ya, satu dampak penerapan keselamatan pekerja itu nanti. Yang jelas. 4 topik ini tetap jadi pembicaraan. Ingat kemarin kelompok asal, kelompok ahli. Ingat kelompoknya ingat kelompoknya benar ya. Kelompok kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Alhamdulillah pekerjaannya kosong. Ya belum tahu. Oke. Nah, nanti kita diskusi kalau Patika kembangkan. Kita dulu. Dalam diskusi katakan ini, coba. Nah, gunakan teknik analisis 5W1. Oh, wahat sih? Salah. Bukan wahatnya, what. Nah, ini what. What? Apa? Pertanyaan paling sederhana. Yang membuka analisis. Apa? What? Who? Siapa? Where? Kapan? Where? Di mana? Why? Tapi. How? Bagaimana sakti? Contoh yang dalam diskusi kembangkan mulai dari contoh jenis peralatan apa saja jenis peralatan kerja yang berpotensi berbahaya. Contohnya ada kan? Apa saja jenis peralatan kerja yang tidak berbahaya? Ya tergantung kemampuan kamu bukan pertanyaan. Yang siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan kerja? Terus di mana peralatan kerja harus disimpan? When? Kapan? Kapan peralatan kerja harus diperiksa dan dirawat? Why? Mengapa keselamatan kerja peralatan itu penting? How? Bagaimana cara memeriksa merawat peralatan kerja
dengan aman. Ini hanya salah satu contoh saja. Ya, ini hanya salah satu contoh pertanyaan. Silahkan kamu gunakan teknik ini dengan mempertanyakan apa yang kamu tahu. Contoh tadi apa? Dampak dampak penerapan keselamatan pekerja. Coba dari word apa? Apa dampak penerapan keselamatan kerja? Apa dulu kan gitu. Ya. Setelah what apa? Setelah what? Who? Siapa yang terdampak oleh penerapan keselamatan pekerja dan seterusnya. Biasakan 5 what 1 H. Kalau kamu pengen pintar, cerdas, analisis, gunakan pertanyaan itu sering berkali-kali kembangkan. Dari apa? Saya nggak satu. Apa pertanyaan? Apa itu bisa berubah. Itu kunci untuk mengembangkan analisis. Apa? Kan? Dampak penerapan keselamatan kerja. Apa dampak keselamatan peralatan kerja? Siapa yang terdampak oleh keselamatan kerja? Siapa lagi? Apa? Siapa? Di mana yang terdampak oleh keselamatan kerja? Itu kamu kembangkan pertanyaan. Pertanyaan itu saling lempar ke teman kamu nanti. Itu maksudnya. Kamu tanyakan ini, teman kamu menjawab. Kalau salah tolong selesaikan. Temunan. Hargai pendapat orang lain. Yang penting tulis. Apapun jawabannya wajib tulis. Urusan benar salah nomor 100. Bapak minta sekarang berani dulu kamu. Berani menjawab, berani ngomong. Itu contohnya. Paham ya? Udah paham ya? Pemecahan masalahnya nanti di kelompok asal. Dari kelompok asal masuk ke kelompok ahli. Nah, dari kelompok ahli nanti kamu kembali lagi ke kelompok asal untuk mempresentasikan hasil pembahasan di kelompok ahli. Nah, setelah presentasi di kelompok asal, presentasi hasil di salah satu anggota salah satu kelompok nanti ke depan. Ya. Nah, paham ya? Oke, kamu tinggal klik linknya yang ada di Classroom. Dan akhirnya mari kita mulai belajar. Nah, belakang belajar. Oke, semoga lancar. Mulai. Kelompok 1, kelompok asal 1 mulai berkumpul sekarang. Ayo. Kelompok HP silakan. Kamu bisa diskusi pakai itu? Google Doc? Bisa nggak? KPD buka dulu KPD-nya. Kita akses scan Mas. Iya, Pak. Minta akses. Gue udah gaya dia lagi.
Raden. Tuh. Gas, Pak. Pak. Dah, bisa? Masih, Pak. Hah? Masih. Oh, Pak. Pak. Kalau kamu lahirnya, coba buka mainnya coba. Pak. Masih, Pak. Hah? Masih. Masih. Masih, Pak. Google sana. Ih, sudah tampil. Google Drive-nya, Pak. Iya, Pak. Kalau KPD-nya belum yang bisa buka. Belum. LKPD. Boleh internet. Nah. Yang buat gua bisa buka nggak? LKPD-nya. Anissa Ahmad itu pengintan tadi di sini. Acan Pak, asisten. Bapak Mana Anissa ini? Yesus ya. Sah. Bapak Anissa. Mana? 7. Iya. Dah. 11, Pak. Pak nomor 7. Gak bisa. Mana Dimas ada di mana? Hah? Mana? Oh, karena ngomong. Terus apa lagi? Elsa ya. Ini minta dulu. Dah, kan. Yang udah itu kerja. Nih lihat nih. Lihat nih. Salah tekniknya kan. Perhatikan dulu. Kalau kamu udah tahu kelompoknya namanya, di sini kamu bisa diskusi. Ya nih. Walaupun kamu di komputer masing-masing, kamu bisa diskusi di sini. Nah, Ke siapa nih targetnya di sini? Ya. Ya. Nah, Tuh. ya. Ya. Nah, siapa Siapa saja ini yang mau akses di sini? Nah, Oh, bisa ke siapa? Kamu Bisa kerja share. Ya, Di-share dengan menggunakan Google Meet. Nah, di sini. Nah, ini bisa oleh kamu dipakai untuk berdiskusi. Maka bisa kamu kerja dengan orang Jepang di Jepang, kamu di sini. Bisa diskusi bareng-bareng di sini. Makanya perkenalkan sekarang. Ya, nah ini. bisa Bisa di-share. di-share. Holisa. Cing, lihat dengan Holisa. Perusahaan pelanggan.
Kholisa mana? Kholisa mana Kholisa, Cung? Mana? Mana Kholisa? Oh, itu. Oh, itu tukang tempok. Kholisa. Kholisa. Wes. Wes. Gus, Gus, lanjutkan hal. Lanjut. Lanjut, ngecek yang lain. Cepat Cepat, ya. cepat ya. Biar Biar kelompok asal selesai, Mas. Cepat satu. Satu soal dulu lah. Satu saat dulu lah. Satu atau dua lah. Satu atau dua lah. Ya. Nanti ke kelompok Nanti ke kelompok bisa biar jalan ke kelompok bisa jalan ke ahli. kelompok ahli. Oke, Bapak Oke, Bapak ngecek punya. Yuk. Ya yang komputernya ngadat ya nah HP heula wayahna lah. Ya. Merah Tris Tokyo, kamu belum dapat akses. Sip. Mereka, ya. Ya, Merali. Awas, kita salah Merali. Ya. Merali masih kosong ya, Mer. Dah. Ini sahan kosong ya. Elsa. Belum namain. Oh, ini pakai dulu kosong ya. Bisa kan? Udah. Ya, belum bisa. Oh, oke. Anak-anakku, gimana lagi waktunya terus ya? Waktunya udah, share-nya sudah selesai, tapi tetap aja kamu tinggal di sini dulu, ya, selesaikan dulu, ya, selesai dulu. Bapak coba ngobrol lagi, minta perpanjang waktu dengan Pak Pras, kagok, pegawainya dan beres-beres, ya, beres-beres pegawaian anak.
Sekarang panjang juga duluan nungguan. Duluan nungguan. Udah kita akhiri dulu pelajaran hari ini. Ya walaupun kita tidak tuntas lagi, ternyata ada kendala teknis lagi. Ternyata tiba-tiba kamu minta akses untuk mendownload dan sebagainya. Itu di luar prediksi Bapak ternyata. Ada saja permainan teknologi seperti itu. Asiknya bermain teknologi itu di sini asiknya. Makin banyak masalah, makin pusing. Tapi cerdas. Banyak solusinya, akan banyak. Oke? Ya. Sekarang duduk dulu tempat semula. Neng, duduk dulu Neng. Kita hidup pelajaran hari ini. Kita akhiri pelajaran hari ini. Walaupun hari ini Bapak bisa menuntaskan karena berbagai kendala yang membuat kesusahan Bapak. Kita tuntaskan hari ini. Ya. Mohon maaf ya, sekali lagi Bapak kamu refleksi setiap pertemuan, isi refleksinya. Jangan isi. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan minggu depan kita insyaallah ketemu lagi. Hari ini sekian yang akan kamu pelajari secara mandiri di rumah karena semuanya ada di classroom. Pelajaran itu ikuti instruksinya sesuai instruksi dari petunjuk di Bapak, kerjakan. Nanti Bapak akan ngecek satu-satu di Google itu, ngecek sampai mana jawabannya. Nanti ketika ketemu lagi kita siap langsung ke diskusi kelompok asli, tidak kelompok asal, kelompok asli. Mudah minggu depan nggak ada kendala lagi dengan masa teknis seperti ini. Ya, karena waktu sudah habis. Guru berikutnya menunggu. Semoga pertemuan hari ini tetap membawa kebaikan, membawa keberkahan, dan semoga kalian kita diberi kesehatan. Kita bisa beraktivitas dengan baik. Kita diberi kesadaran dan kewarasan. Ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,